logika dan algoritma. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan suatu pertimbangan akal atau pikiran. Kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berasal mengenai percakapan atau yang berkenan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Loga tradisional dan modern. Logika modern atau logika simbolik karena menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan tepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan term menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-seluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Kegunaan logika. Ada 4 kegunaan logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, meningkatkan cinta akan keberanian, menghindari kekeliruan dan kesesatan. Apakah algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah: pertama, algoritma haruslah benar. Artinya algoritma akan memberikan keluaran yang dihendaki dari sejumlah masukan yang diberikan, tidak peduli sebagus apapun algoritma. Kalau memberikan keluaran yang salah, pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada proses, ada algoritma, dan ada contoh langkah dalam algoritma. Yang satu, membuat kue. Algoritmanya itu resep kue. Contoh langkah dalam algoritma, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Kedua, membuat pakaian. Nah, algoritmanya itu pola pakaian. Contoh langkah dalam algoritma, gunting kain dari pinggir kiri bawa ke arah kanan sejauh 5 cm. Dan yang ketiga, merakit mobil. Algoritmanya itu panduan merakit. Contoh langkah dalam algoritmanya itu sambungkan komponen A dengan komponen B. Dan yang keempat, itu proses kegiatan sehari-hari, yaitu algoritmanya jadwal harian. Contoh langkah dalam algoritma, pukul 6 mandi pagi, pukul 7 berangkat kuliah. Dan yang kelima, mengisi voucher HP, yaitu algoritmanya panduan pengisian. Contoh langkah dalam algoritmanya, tekan 888, masukkan nomor voucher. Nah, itu adalah contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal logika dan algoritma, yaitu syarat-syarat algoritma, yaitu menurut Donald E. Knuth, yaitu 1. Keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua, kepastian. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Dan yang ketiga, yaitu masukan. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Dan yang keempat, ada keluaran. Setiap algoritma memberikan suatu beberapa hasil keluaran, yaitu. Dan yang kelima, ada efektivitas. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Yang kedua, ada struktur dalam algoritma, yaitu ada runtutan. Runtutan yaitu 1 atau lebih instruksi yang dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Urutan dari instruksi penentu hasil akhir dari suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, makna mungkin juga hasilnya akan berubah. Nah, contohnya A dan B. Bila 3 kali 5-nya di dalam kurung ditambah 5-nya di luar, itu hasilnya 20. Dan apabila kasus lain, 3-nya di luar, 5 tambah 5 itu di dalam kurung, hasilnya 30. Itu urutannya beda, hasilnya juga akan beda.
Dan yang kedua pemilihan. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Contohnya pernyataan kondisi. Jika suatu bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu bilangan genap. Yang ketiga ada pengulangan. Pengulangan merupakan pengulangan sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa statement pengulangan yaitu for to do atau for don't to do. Yang kedua ada while do, yang ketiga ada repeat until. Yang selanjutnya itu mengenal flowchart. Flowchart memiliki fungsi yang tidak kalah penting baik dalam pembangunan sebuah sistem maupun dalam menggambarkan model bisnis. Setidaknya terdapat 4 fungsi sebagai berikut, yaitu memastikan setiap orang program yang dibuat memiliki alur sendiri, selanjutnya memilih sebuah proses program yang dijalankan, lalu melihat program secara keseluruhan, dan terakhir pedoman dalam menyusun, membangun, serta mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart. Secara garis besar, simbol flowchart terdiri dari 1 simbol penghubung alur, yang kedua simbol proses, dan yang ketiga simbol input output. Nah, di sini ada contohnya. Contoh flowchart menghitung luas persegi panjang, yaitu analisisnya input P atau panjang dan L yaitu lebar. Luas persegi panjang L sama dengan P kali L. Algoritmanya 1. Input panjang, inputkan lebar. Rumus untuk menghitung luar yaitu L yaitu lebar sama dengan panjang kali lebar. Nilai L atau luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.